Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis arus kas. Pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu pengertian arus kas. Pengertian arus kas adalah sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Sedangkan analisis arus kas adalah alat analisis keuangan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dari kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Selanjutnya, pelaporan arus kas berdasarkan aktivitas. Pelaporan arus kas berdasarkan aktivitas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pelaporan aktivitas operasi. Yang kedua, pelaporan aktivitas investasi. Yang ketiga, pelaporan aktivitas pendanaan. Yang pertama, pelaporan aktivitas operasi adalah kegiatan utama yang menjadi tugas dan fungsi satuan kerja tersebut. Misalnya, kegiatan utama rumah sakit adalah melayani masyarakat di bidang kesehatan. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari satu, pendapatan dari alokasi APBN. Yang kedua, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat. Yang ketiga, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas. Yang keempat, pendapatan hasil kerjasama. Yang kelima, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas. Yang selanjutnya, laporan arus kas berdasarkan investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk peroleh dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, dan setara kas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan badan layanan umum kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri dari 1. Penjualan aset tetap, 2. Penjualan aset lainnya, 3. Penerimaan dari investasi, 4. Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Yang ketiga, pelaporan arus kas berdasarkan pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang atau pelunasan jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yaitu 1. Penerimaan pinjaman, 2. Penerimaan dana dari APBN untuk diinvestasikan. Selanjutnya yaitu laba bersih dari berbagai aktivitas operasi. Perhitungannya, laba bersih bertambah jika beban penyusutan dan amortisasi. Laba bersih bertambah jika keuntungan penjualan aset. Laba bersih berkurang jika kerugian penjualan aset. Laba bersih bertambah jika kas yang dihasilkan oleh aset lancar dan kewajiban. Yang terakhir, laba bersih berkurang jika kas yang digunakan oleh aset lancar dan kewajiban. Proses penyusutan atau amortisasi kemudian mengalokasikan biaya perolehan tersebut selama masa manfaat untuk mengaitkan beban terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset dengan ayat jurnal sebagai berikut. Beban penyusutan berada di debit, akumulasi penyusutan berada di kredit, beban amortisasi berada di debit, dan aset tak berwujud berada di kredit. Karena laporan arus kas berfokus pada arus kas, beban non-kas yang diakui dalam perhitungan laba bersih tersebut harus dihilangkan, yaitu dengan menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Penambahan beban penyusutan dan amortisasi tidak meningkatkan arus kas, melainkan hanya menghapuskan beban yang dikurangkan dalam perhitungan laba bersih. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas ini ada 2 metode. Yang pertama metode tidak langsung dan yang kedua metode langsung.
Nah, metode tidak langsung yaitu laba neto yang disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Sedangkan metode langsung yaitu menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar operasi. Nah, selanjutnya yaitu topik khusus. Topik khusus itu ada 4. Yang pertama, investasi metode ekuitas. Nah, dalam akuntansi metode ekuitas, investor mencatat dividen sebagai pengurang saldo investasi. Porsi laba yang tidak dibagi merupakan laba non-kas yang harus dieliminasi dari laporan arus kas, sehingga yang tersisa hanya porsi laba yang diterima tunai. Nah, yang kedua yaitu akuisisi dengan saham, akuisisi perusahaan dengan saham. Nah, ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan kewajiban konsolidasi meningkat seiring dengan ekuitas. Namun yang dilaporkan dalam laporan arus kas hanyalah perubahan pos neraca yang berasal dari transaksi kas. Yang ketiga yaitu biaya imbalan pasca kerja. Nah, dalam pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui beban biaya jasa dan bunga setelah dikurangi pengembalian yang diharapkan atas aset program. Dan yang terakhir yaitu sekuritas piutang usaha. Semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pengalihan atau sekuritas piutang usaha melalui entitas bertujuan untuk meningkatkan arus kas. Saya Nila Partika akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis arus kas, yaitu manfaat analisis arus kas. Terdapat 3 manfaat analisis arus kas. Yang pertama, sebagai pengukuran arus kas alternatif, yang biasanya penggunaan laporan keuangan seringkali menghitung laba neto, ditambah penyusutan dan amortisasi untuk menghapuskan pengaruh beban non-kas. Di sini terdapat 6 cara untuk mengukur arus kas. Yang pertama, free cash flow. Free cash flow mewakili uang tunai yang dimiliki perusahaan setelah pengeluaran modal, seperti pembayaran perlengkapan dan peralatan perusahaan. Ini juga merupakan salah satu matriks paling umum untuk mengukur uang masuk dan uang keluar perusahaan. Yang kedua, diskon cash flow. Pengukuran diskon cash flow sangat penting untuk membantu mengevaluasi prospek investasi dengan membandingkan prospek arus kas masa depan dengan biaya modal saat ini. Yang ketiga, operation cash flow. Operation cash flow menyampaikan uang yang diakumulasikan sebagai hasil dari aktivitas bisnis yang normal dan berkelanjutan. Yang keempat, unlevered free cash flow. Unlevered free cash flow membantu mengungkapkan uang yang tersedia sebelum memperhitungkan utang dan tanggung jawab lainnya. Yang kelima, levered cash flow. Levered cash flow mengacu pada free cash flow yang ditinggalkan perusahaan setelah memenuhi utangnya. Menentukan levered cash flow sangat penting bagi pemegang saham karena memberitahu mereka beberapa banyak uang tunai yang tersedia untuk tujuan distribusi dan investasi. Yang keenam, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan membantu memperhitungkan aktivitas eksternal yang memungkinkan bisnis untuk meningkatkan modal dan melunasi utang. Dan dapat juga digunakan untuk mengungkapkan kekuatan keuangan perusahaan kepada investor. Arus kas ini bisa digunakan
untuk melakukan kegiatan pendanaan, termasuk mengeluarkan dividen tunai dan saham, mengambil pinjaman tambahan, dan refinancing. Manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai arus kas bebas. Ukuran arus kas bebas yaitu arus kas operasi yang mana pengeluaran modal bersih untuk mempertahankan kapasitas produksi harus diperhatikan. Motif tersembunyi dalam pelaporan komponen yang digunakan untuk menghitung arus kas bebas terkadang mempengaruhi kegunaannya. Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai definisi pasti arus kas bebas. Dan arus kas bebas juga digunakan dividen untuk saham preferen dan saham biasa. Manfaat yang terakhir yaitu arus kas sebagai validasi yang berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki dan direncanakan. Laporan arus kas juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Laporan arus kas menyediakan petunjuk tentang kelayakan pendanaan pengeluaran modal, sumber kas dalam pendanaan ekspansi, kebijakan dividen di masa mendatang, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang, kualitas laba rugi, praktik keuangan dalam manajemen, dan ketergantungan pada pendanaan di masa yang akan datang. Di dalam analisis arus kas terdapat dua rasio yang digunakan. Yang pertama, rasio kecukupan arus kas. Apa sih yang dimaksud dengan rasio kecukupan arus kas? Yaitu ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menentukan pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya, jumlah total 3 tahun biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Rasio kecukupan arus kas dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Yang kedua, rasio reinvestasi kas. Apa sih yang dimaksud dengan rasio reinvestasi kas? Yaitu ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio reinvestasi kas dapat dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi dikurang dividen dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain dan ditambah modal kerja. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu laporan arus kas adalah laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran untuk satu periode waktu tertentu. Tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode dan memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi dalam aset bersih. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.